Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman guru yang super, yang hebat dan bermartabat. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melanjutkan tutorial tentang pembuatan website belajar ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya, pada bagian 1 kami memberikan tutorial tentang bagaimana membuat beranda dan KBM gitu ya. Kemudian bagaimana pertanyaan yang ada mungkin ya, gitu ya, bahwa di KBM ini kan sudah ada materi kelas 7. Ini materi yang saya post pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana jika ada materi baru? Apakah ini harus di-post atau digeser ke bawah gitu ya? Nah, jangan seperti itu ya. Ada triknya ya, ada caranya. Nah, ini untuk menghindari kesalahpahaman ini saya buang dulu ya. Cara membuangnya tinggal klik garis 3 ini, titik 3 ini ya. Pada menu, saya lupa ini sampaikan dulu. Tutorial ini nanti akan berfokus pada dua hal. Yang pertama, bagaimana membuat bagian yang di atas ini, yaitu bagian halaman gitu ya, walaupun ada di tutorial sebelumnya gitu ya, tapi nanti ada tambahannya sedikit. Kemudian yang kedua, fokus kepada bagaimana memindahkan isi pada kriteria KBM ini supaya berpindah ke halaman sebelah gitu ya, sehingga nanti di KBM akan tetap berisi sesuatu yang fresh ya, sesuatu yang baru kita belajarkan kepada anak-anak. Oke. Namun sebelumnya, supaya tidak ada kesalahan pemahaman, kami akan hapus terlebih dahulu ini ya. Ini cara menghapusnya ataupun menambahkannya di bagian menu halaman seperti tutorial sebelumnya. Misalkan saya mau menghapus video ini ya, kita hapus, klik titik 3 ini. Nah, kalau tidak ada menu hapusnya itu karena ini ada submenunya ya. Jadi harus dihapus submenunya terlebih dahulu. Misalkan saja saya hapus saja semuanya dulu ya. Walaupun sebenarnya bisa kita gunakan ya, tapi supaya lebih mudah dipahami. Nah, oke, minimal kita punya dua halaman, yaitu beranda yang berisi penjelasan awal tentang jualan kalau ya website penjualan, atau tentang gambaran mata pelajaran kita kalau dia website pembelajaran. Kemudian yang kedua, halamannya yang berisi tentang KBM yang sedang berlangsung. Untuk kelas 7, karena saya tidak ngajar kelas 8 ya, kelas 8 nya kosong ya, tidak ada materinya. Kelas 9, oke, ini dia materi kelas 9 ya. Misalkan saya mau menambahkan materi untuk KBM pada kelas 7 atau kelas 9 yang mana saja gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, yang pertama kita harus buat halaman baru dulu ya. Halaman baru itu yang kita kemudian akan berikan nama sebagai arsip ya. Saya contohkan di sini. Sebenarnya ada dua cara ya. Bisa saja kita copy paste, ini lebih cepat sebenarnya. Duplikasi halaman, salinan KBM saya ganti namanya menjadi arsip. Selesai. Nah, bisa itu ya. Ini ada arsip. Nah, arsip ini tentu ada arsip kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu kan. Nah, kita buatkan. Kita bisa klik tambah ini ya. Namun, kalau kami sebaiknya memberikan nama itu sesuai dengan tanggalnya nanti ya. Atau di sini kita contohkan pakai kelas aja dulu ya. Kelas 7 tetap. Nih kita arsip kelas 7 nantinya. Kelas 8 juga. Kalau ada kelas 8 tentunya ya. Kelas 9 juga. Bisa juga dengan cara seperti tadi ya. Copy duplikat halamannya yang ada di sini ya. Klik titik 3 ini kemudian duplikasi, bisa juga. Nah, seperti yang pernah kami contohkan, jadi ini tinggal digeser aja, kelas 7 ini geser ke arsip gitu ya. Ada. Ini digeser ke arsip. Ini juga digeser ke arsip. Ini juga digeser ke arsip. Nah, sudah urut ya. Ini dijadikan bawah aja, kayak di tengah ya. Oke, sudah ada
ada arsip kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan di sini pun menunya bertambah ya, halamannya bertambah ya. Ada menu arsip. Nah, minimal kita punya 3 ini saja sebenarnya ya. Ada beranda, ada KBM, ada arsip. Nah, sekarang bagaimana memindahkan isi KBM ini agar dia menjadi arsip gitu kan? Supaya saya bisa menambahkan KBM baru gitu ya. Nah, caranya ini wajib dilakukan ya. Kalau ini wajib duplikasi. Misalkan kelas 9 saya duplikasi, atau kelas 7 lah kita contohkan misalnya. Kelas 7 saya klik, kemudian duplikasi halaman salinan kelas 7 supaya kita ingat aja. Nah, kenapa harus disalinan kelas 7? Supaya materinya di sini sama ya. Ini kan sama antara kelas 7 ini, antara isi di materi kelas 7 ini dengan salinan kelas 7 ini sama ya. Nah, ini akan kita jadikan arsip nanti, arsip gitu ya. Nah, untuk mengarsipnya agar dia tertib, maka kita usahakan sesuai tanggal. Misalkan saja ini adalah pembelajaran pada tanggal 7 ya. 7 September lah misal ya, 2020. 7 September 2020. Kita kasih nama seperti itu. Kemudian kita geser dia ke kelas 7. Masuk kelas 7 karena ini kan arsip kelas 7. Oke. Begitu juga dengan kelas 8 atau kelas 9 yang ada materinya misalnya. Kelas 9 kita buat salinannya, duplikasi halaman. Selesai. Supaya ingat aja ini ya salinan ini. Kemudian kita rename, klik saja di sini atau klik di sini bisa gitu ya. Klik titik 3 atau klik saja ini tulisannya, kemudian kita ganti namanya 7 September 2020. Misalkan untuk membedakannya dengan kelas 9 ya bisa ditaruh 9 ya, underscore 9. Ini kita geser ke kelas 9. Oke, masuk di kelas 9. Sehingga arsip pembelajaran untuk kelas 7 itu sudah ada, kelas 9 pun sudah ada. Dan di KBM tinggal kita buat yang baru ya. Nah, ini misalkan karena materi misalkan saja lah ya kelas 7. Saya kasih contoh kelas 7 saja. Nanti untuk kelas 9-nya sama caranya diedit ya. Misalkan kelas 7 ini ada 2 materi. Yang pertama absensinya, yang kedua tugasnya. Kalau cara membuatnya itu ada di video pembelajaran 1 ya, bagian 1 ya. Jadi ini tinggal kita ubah saja nih isi-isi yang ada di konten ini ya. Ini bisa kita buang, ini juga bisa kita buang, ini bisa kita buang. Nah, jadi tinggal sisa 1 karena mungkin ini adalah 1 videonya pada pembelajaran kali ini ya. Saya tinggal akses saja pembelajarannya, misalkan di YouTube materi kelas 2 adalah mengenal cerita fantasi. Nah, caranya klik saja bagikan, kemudian copy salin ini, salin linknya ini ya. Nah, saya tutup, ini juga saya tutup. Ini tinggal di edit. Sorry salah. Ini saya buang dulu. Saya masukkan ini kita buang saja dulu sekalian ya. Sebenarnya bisa sih, tapi supaya langsung saja. Nah, ini aja dah. Oke. Untuk materi ini juga kita buang. Tinggal ada absensi, tugas, dan chat guru. Absensi ini bisa berlaku selamanya gitu kan. Nah, ini juga bisa berlaku selamanya kalau kita tidak menuliskan tanggal ya. Tak bisa berlaku selamanya ya, karena ini ada judulnya ya. Silahkan diperbaharui lah, ini intinya ya. Cara memperbaharui tugas saya kira sama. Poinnya pada pembelajaran ini adalah bagaimana kita mengisi KBM yang akan
sedang berlangsung gitu ya. Ini tinggal kita masukkan ini aja, tarik ini ke sini. Nah, sini tinggal kita masukkan link YouTube-nya. Nah, ini ya. Tadi kita copy linknya, tinggal paste ketemu langsung gitu ya, pilih. Nah, sudah ada. Tinggal kita isi video pembelajaran. Bold, silahkan disimak. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu yang deskripsikan ya supaya tidak terlalu panjang tutorialnya. Nah, poinnya adalah beginilah cara kita mengganti pembelajarannya. Jadi KBM-nya sudah berubah isinya ya, KBM kelas 7. KBM kelas 9 pun silahkan diganti. Yang jelas KBM sebelumnya sudah ada di dalam arsip. Jika ada yang kurang jelas nanti silahkan diberikan komentar ya di bawah ya. Di sini saya cukupkan dulu, kita publikasi dan lihat hasilnya. Langsung saja publikasi ya, tak perlu lihat-lihat. Oke. Nah, kemudian kita coba akses websitenya ya. Oke, ini dia websitenya. KBM sudah berubah, KBM kelas 7 ya. Jadi kita tidak harus berlelah-lelah gitu ya. Kalau ingin tampilannya lebih bagus nanti tinggal didesain lah. Kemudian kelas 9 pun seperti itu. KBM ketika dibuka nanti materinya baru gitu kan. Nah, ketika mereka, Bu, saya belum mengikuti, Pak, saya belum mengikuti pembelajaran sebelumnya. Oh, silahkan cari di menu arsip. Jadi ketika mereka membuka arsip kelas 7, oh 7 September, tanggal berapa Anda ikuti pelajaran? 7 September. Tinggal klik link 7 September. Maka materi sebelumnya ada di sini semuanya. Begitu juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang akan berlangsung berikutnya. Mereka sudah punya arsip yang mereka bisa akses kapan saja. Dan guru tinggal bisa memerintahkan siswa untuk silakan akses di sini. Ini untuk membudayakan siswa agar mereka berliterasi. Ya, tidak hanya mencontek. Jadi silakan mereka yang berusaha sendiri supaya memang betul-betul siswa kita terbiasa aktif mencari ilmu pengetahuannya. Saya kira itu saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.